Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya karena terdapat kesalahan teknis. Jadi kita sedikit mengundur untuk memulai acara webinar siang ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutia dari IBK Teknik Kelautan Persatuan Insinyur Indonesia. Dan pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menjadi MC dan moderator pada acara webinar Sitalk yang diselenggarakan oleh BKTKPI, insya Allah di episode ke-7 tahun 2026 dengan tema pemanfaatan survei oseanografi untuk keberlanjutan Laut Indonesia. Eh, Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk Bapak Ibu juga yang udah sering menonton webinar BKTK juga sudah cukup familiar dengan saya. Selamat datang kembali. Dan untuk webinar kita siang hari ini kita mengundang dua narasumber luar biasa yang tentunya alhamdulillah siap untuk membagikan keilmuan mereka mengenai survei oceanografi untuk keberlanjutan Laut Indonesia. Untuk narasumber pertama kita yaitu ada Bapak Fajar Triadi Mugiarto, STMT, selaku surveyor pemetaan Alimadya. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Pemetaan Rupa Bumi Wilayah Laut di Departemen Pemetaan Rupa Bumi Wilayah Laut dan Pantai di Badan Informasi Geospasial. Dan selanjutnya narasumber kedua kita ada Bapak Insinyur Hendy Santoso, SIK MSI IPM ASEAN Eng, selaku dosen program studi ilmu kelautan di Universitas Oslo dan beliau juga merupakan Marine Technology and AI Specialist. Jadi alhamdulillah untuk siang hari ini Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan sharing-sharing keilmuan dari dua ahli mengenai pemanfaatan survei oceanografi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara webinar siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga webinar siang ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, ya, Bapak Ibu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Persatuan Insinyur Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang berada di ruangan, mohon bersikap sempurna selama lagu dikumandangkan. Terima kasih.
Kami insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti kita yaitu webinar Sitalk episode ke-7 di tahun 2026 bertemakan pemanfaatan survei oceanografi untuk keberlanjutan Laut Indonesia. Sebelumnya terdapat permohonan maaf dan salam hangat dari Ketua BK Teknik Lautan Persatuan Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Adi Chandra yang berhalangan hadir. Beliau meminta maaf dan berterima kasih atas partisipasinya kepada kedua narasumber yang telah hadir dan menerima undangan dari BKTK untuk sharing-sharing keilmuannya mengenai Laut Indonesia. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir dan untuk terus mengupgrade diri dan menambah ilmu terutama mengenai kelautan Indonesia. Baik, untuk webinar kita siang hari ini, kita mengundang dua narasumber yang luar biasa, yang dengan berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda, namun tentunya akan sharing mengenai survei oceanografi untuk keberlanjutan Laut Indonesia, yaitu ada Bapak Fajar Triadi dari Badan Informasi Geospasial dan Bapak Hedi Santoso, dosen dari Universitas Oslo. Selamat siang, Pak Fajar dan Pak Hedi. Selamat siang, Mbak Anissa. Ya, terima kasih sebelumnya kepada kedua narasumber kita ini. Semoga Bapak Fajar dan Pak Hendi tidak kapok ya Pak untuk menerima undangan dari BKTK dan kepada Bapak Ibu peserta semoga bisa mendengarkan dengan seksama begitu ya pemaparan dari kedua narasumber kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja untuk pemaparan kita hari ini. Yang pertama yaitu dari Bapak Fajar Triadi Mugiarto. Selamat siang Pak Fajar, bagaimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang, Mbak Anissa. Ya, Alhamdulillah, kabar baik. Semoga juga demikian ya seluruh peserta dalam keadaan baik, sehat semuanya. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Fajar. Mungkin sebelum Bapak sharing eh, materinya mengenai pemaparan hari ini, izinkan kami untuk baca sedikit mengenai CV Pak Fajar. Operator mohon dibantu. Eh, ya, baik. Pak Fajar, apakah sudah terlihat? Ya baik. Pak Fajar merupakan saat ini merupakan eh, koordinator atau ketua tim kerja di eh, Departemen Pemetaan Rupa Bumi Wilayah Laut di Badan Informasi Geospasial. Beliau juga merupakan surveyor ahli utama dan merupakan lulusan S1 di Teknik Geodesi ITB tahun 1998. Beliau juga merupakan lulusan magister di Teknik Geodesi dan Geomatika sama di Institut Teknologi Bandung juga di tahun 2012. Dan selain beliau merupakan staf atau merupakan pegawai di Peda
PDKK atau PPKLP sejak tahun 2005 hingga 2016 dan kemudian menjabat di berbagai kepala bidang, yaitu kepala bidang jaring kontrol horizontal dan vertikal, kepala bagian perencanaan, dan sebelum saat ini sebagai ketua tim kerja di PRWL. Itu beliau menjadi Kepala Bidang Pemetaan Kelautan di PPKLP. Sebelum beliau bekerja di Badan Informasi Geospasial, beliau juga merupakan surveyor di PT Kalmarin Indonesia atau Oceaneering Internasional sejak tahun 98 hingga tahun 2025. Jadi memang Pak Fajar ini memiliki pengalaman yang sangat mendalam ya, terutama di survei hidrografi. Baik, berikut yang bisa kami sampaikan mengenai CV pendek Pak Fajar. Pak Fajar, jika sudah siap waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, baik sebelumnya izin share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah muncul. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Dr. Adi Chandra, Ketua BK Teknik Kelautan PI atau yang mewakilinya. Lalu juga yang kami hormati narasumber Pak Insinyur Hendy Santoso, dosen Universitas Oslo ya, yang sebagai narasumber kedua, dan tentunya para peserta webinar siang hari ini. Mudah-mudahan di jam rawan ini kita masih bisa menyimak. Di kesempatan yang baik ini, saya tidak akan banyak bercerita terkait dengan teori-teori oceanografi, tapi akan lebih banyak sharing terkait dengan pengalaman kami khususnya di Badan Informasi Geospasial untuk survei oceanografi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, para peserta yang kami hormati, di Badan Informasi Geospasial survei oceanografi memang tidak berdiri sendiri ya. Artinya survei ini juga terkait dengan survei-survei lain, di mana khususnya terkait dengan survei seperti batimetri ataupun survei hidrografi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi izinkan kami membawakan tema atau judul terkait dengan dari survei oceanografi menuju keputusan strategis, dalam arti mendukung pembangunan, kedaulatan, dan juga keberlanjutan laut Indonesia. Ini saya lewat. Ya, sebagai pengantar, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita seringkali mungkin banyak sekali sumber referensi ya. Berapa sih sebenarnya panjang garis pantai, berapa luas laut perairan kita ya. Jadi pada sekitar tahun 2021, BIG beserta juga dengan Pusidrosal dan juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu sudah melakukan diskusi teknis untuk menghitung rujukan nasional untuk kewilayahan Indonesia. Jadi ini bisa kita acu untuk referensi terkait dengan data-data kewilayahan. Sebagai contoh di sini bahwa luas perairan Indonesia itu sudah dihitung itu sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Lalu panjang garis pantainya 108.000 kilometer. Di beberapa sumber mungkin panjang garis pantai kita ada yang menyatakan 81.000, ada yang 95.000. Nah, di hasil dari perhitungan kami di sini dengan kementerian lain didapatkan 108.000 kilometer. Ini menjadi mungkin referensi kita ke depannya. Lalu bagaimana dengan jumlah pulau? Seperti kita tahu bahwa di dalam undang-undang jumlah pulau kita tercatat 17.508. Lalu berkurang 4 ya, karena 2 pulau itu Sipadang Ligitan dan 2 pulau lagi itu di Timur Leste. Jadi sebenarnya sudah berkurang 4, jadi 17.504. Nah, sejak sekitar tahun 2000 sampai dari 2000 dan sebelumnya, jadi tiap tahun BIG melakukan update atau melakukan inventarisasi verifikasi terhadap pulau.
Dan tiap tahun kita lakukan, ini data terakhir bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 17.380 pulau. Ini yang dimasukkan dalam Gazettir Republik Indonesia dan juga disahkan oleh Kemendagri tahun 2025. Jumlah pulau ini terus bisa bertambah, bisa berkurang karena banyak juga pulau yang sudah hilang atau pulau yang ternyata sudah menyatu dengan daratan. Jadi benar-benar kita inventarisasi disesuaikan dengan definisi pulau. Jadi ada yang menyatakan pulau ternyata bukan pulau. Ini juga salah satu yang kami kerjakan. Baik, sebagai pengantar, kita tahu Bapak Ibu semuanya bahwa Indonesia ini mempunyai tadi luas perairan 6,4 juta kilometer persegi. Ini tentunya menyimpan potensi, baik potensi yang positif maupun potensi yang bisa jadi menjadi potensi yang negatif. Kita tahu Indonesia menjadi rebutan negara lain, juga dari sisi ekonomi, potensi ekonomi di sektor maritim ini luar biasa ya. Potensi migas, potensi tambang dan sebagainya. Tapi jangan lupa kita juga punya riwayat ada 4 tsunami yang pernah menghantam Indonesia. Lalu juga di sini ada fakta-fakta gunung bawah laut ya yang ada di Indonesia, dan tentunya juga ada banyak sekali kapal-kapal asing yang ingin masuk ke dalam wilayah kita. Ini menjadi tantangan tersendiri ya, khususnya di dunia kelautan atau khususnya nanti untuk oceanografi. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil kebetulan saya mengikuti rakor dengan Menko Polhukam sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi ada laporan dari Indonesia Ocean Justice Initiative bahwa banyak sekali kegiatan penelitian ilmiah kelautan yang masuk di wilayah ZEE kita ya. Dan 94% ini dilakukan oleh bendera Cina. Dan diduga 83% ini tanpa izin dari pemerintah. Artinya ini menjadi survei yang ilegal. Ini tentunya menjadi tantangan. Kenapa saya sampaikan di sini ya, bahwa laut kita juga tadi yang disampaikan di awal banyak menyimpan potensi sumber daya alam yang justru saat ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang asing. Nah, ini juga beberapa temuan yang dilakukan oleh temuan yang ditemukan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative. Laporan lengkapnya nanti bisa di browsing sendiri di laporan tersebut ya. Banyak lagi temuan sensor-sensor yang mungkin pernah juga masuk dalam berita ya. Dan ini ada gambar lintasan kapal survei seismik dilakukan di Januari sampai dengan Juli 2024, dan ini diduga adalah tanpa izin dari pemerintah. Ini artinya bahwa dari sisi kedaulatan kita juga mungkin ya kurang bisa menjaga laut kita. Ini sengaja saya sampaikan bahwa kekayaan alam khususnya laut kita memang menjadi incaran dari negara-negara lain. Itu saja mungkin sebagai pengantar ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu semuanya, izin kami juga memperkenalkan Direktorat Pemetaan Rupa Bumi Wilayah dan Pantai yang ada di Badan Informasi Geospasial. Ada beberapa survei utama yang dilakukan di direktorat kami. Yang pertama adalah survei hidrografi. Tentunya saya pikir sudah tahu semua ya terkait dengan pengukuran kedalaman dasar laut, baik menggunakan single beam maupun menggunakan multi beam atau metode lain ya, yang sekarang juga banyak dilakukan seperti STB atau SFM. Yang kedua, kami juga melakukan pemetaan garis pantai, melakukan update garis pantai untuk berbagai macam keperluan ya, baik keperluan tata ruang, rencana detail dan sebagainya, baik yang di darat maupun yang di laut. Metode untuk pemetaan garis pantai ini sangat banyak ya. Ini yang kami sampaikan di sini adalah menggunakan drone ya, foto udara. Yang ketiga adalah survei toponim atau penamaan nama rupa bumi khususnya di wilayah laut dan pantai. Ini juga kita lakukan tadi salah satunya dalam update data pulau yang ada di Indonesia. Kalau kita ringkas di dalam peta RBI atau rupa bumi Indonesia, maka yang dikerjakan di direktorat kami ada 3, yaitu di garis pantai, gipsografi laut, dan nama rupa bumi wilayah laut. SDM kami sendiri di direktorat kami ini memang latar belakangnya beragam ya, baik geodesi geomatika, ada geografi, ada kelautan atau oceanografi, dan juga geofisika meteorologi.
Di dalam keseharian kita ada jabatan fungsional di sini, yaitu dari mulai surveyor pemetaan pertama, muda sampai dengan madya. Bahkan nanti ada yang utama seperti itu. Tiap jenjang ini sekitar 8 tahun ya. Jadi untuk surveyor pertama CPNS baru masuk, nanti sekitar 8 tahun kemudian dia bisa masuk menjadi surveyor pemetaan muda. Di samping itu kami juga ada beberapa personil yang memang memiliki kompetensi internasional, yaitu IHO atau International Hydrographic Organization, CAT-A, dan juga ada yang CAT-B, seperti itu. Peralatan survei yang sering kami gunakan di sini, yang pertama untuk batimetri ada single beam echo sonda, lalu juga ada multi beam, ada single beam, lalu ada wahana unmanned survey cycle, ini untuk perairan yang dangkal. Kita juga ada GNSS untuk positioning baik di darat maupun di laut, ada drone, dan juga ini salah satu alat oceanografi kita adalah sound velocity profile yang digunakan untuk mengukur atau mengamati kecepatan gelombang suara di tiap layer dari kedalaman. Ini digunakan untuk mengoreksi data multi beam maupun juga single beam. Nah, Bapak Ibu semuanya, secara teori saya akan mengambil saja dari yang sederhana. Mungkin nanti Pak Hendy ya bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan oceanografi. Jadi saya ambil dari Noah bahwa oceanografi ini sebenarnya adalah mempelajari karakteristik dari fisik untuk kimia, biologi, dan geologi di dalam lautan. Nah, memang dalam keperluan kami di BIG tidak semuanya pure, semua data oceanografi kita ambil, tapi juga hanya beberapa data yang memang mendukung kegiatan kami, baik survei batimetri maupun survei hidrografi. Yang paling sering digunakan di BIG adalah pasang surut, di mana di BIG ini kita memiliki lebih dari 200 stasiun pasang surut yang tersebar di seluruh Indonesia, real time 24 jam sehari, dan juga 7 hari seminggu itu real time mengirimkan data ke kantor kami di BIG Cibinong. Juga kadang-kadang kami juga mengukur arus laut ya, meskipun tidak sering. Lalu tentunya ada sound velocity profile yang digunakan untuk mengukur kecepatan lambat suara di dalam kolom-kolom air yang akan kita gunakan untuk mengoreksi dari data kedalaman. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, jadi saya akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan implementasi survei oceanografi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita lihat peta di sini bahwa di dunia dan juga ini khususnya wilayah kita, NKRI, ada wilayah potensi-potensi yang dapat kita klaim, yaitu wilayah di luar 200 mil laut. Wilayah ini kita bisa klaim bahwa ini akan masuk dalam wilayah Indonesia, tentunya dengan ada argumentasi yang kuat ya. Jadi kita melakukan survei di area-area yang diarsir ini yang sebelah kanan. Ini dari mulai Aceh sampai dengan Sumatera ya, lalu di selatan Jawa dan di utara Papua. Ini yang pertama di tahun 2008, ini khususnya di barat Aceh ya, ini telah dilakukan survei baik batimetri maupun juga SBP ya, subdata profile. Itu hasilnya sudah dibahas di PBB, di UNCLS atau United Nations Commission Limited Continental Shelf. Ini 2008 kita survei, lalu 2011 ini keluarlah rekomendasi dari PBB terkait dengan penambahan luas wilayah Indonesia. Tentunya di sini peran data batimetri, peran data sedimen, dan juga khususnya terkait dengan kecepatan gelombang suara juga ini menjadi penting ya, untuk mengoreksi nilai kedalaman yang ada. Yang kedua di utara Papua ini di survei tahun 2018. Saat ini data pun juga sudah kita sampaikan ke PBB, khususnya di UNCLCS. Ini kita punya potensi penambahan wilayah kurang lebih 196.000 km persegi. Saat ini memang ini 2018, tapi kita saat ini masih menunggu undangan pembahasan lebih lanjut untuk menyatakan apakah ini diterima atau tidak. Yang berikutnya, ini di barat daya Sumatera ya. Kita lakukan survei di tahun 2020. Ini juga kita punya potensi untuk penambahan luas wilayah sekitar lebih dari 200
11.000 kilometer persegi. Yang terakhir di 2022, kami juga melakukan survei. Ini laut dalam ya, sekitar kedalamannya kita sama-sama tahu ya, di sini sekitar 5.000 sampai 6.000 kedalamannya. Ini kita lakukan survei dan ini kita bisa melakukan klaim lebih dari 245.000 kilometer persegi. Ini pun sudah disampaikan ke PBB, kami di sini juga sedang menunggu pembahasan berikutnya. Dan ini timnas Landas Kontinen yang juga berangkat ke PBB untuk menyampaikan terkait dengan klaim Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Nah, data yang digunakan untuk submisi tadi, pertama memang kita melakukan survei menggunakan kapal besar ya, dengan alat multi beam echo sounder yang laut dalam. Tapi juga kita punya data yang dinamakan dengan Indonesia National Bathymetric Data atau Bathymetri Nasional. INBD ini adalah kompilasi dari data batimetri yang dari BG dan juga diperbaharui dengan data-data lain ya, data-data sekunder maupun data-data dari kementerian lembaga yang ada tergabung dengan tim batimetri nasional seperti dari Kementerian Perhubungan, dari DPS PGL, dari Pusidrosa, dari BRIN dan juga dari Kemenko Marves waktu itu ya seperti itu. Data ini bisa diunduh di tanaair.indonesia.go.id, jadi nanti bisa secara free bisa diambil. Ketelitian dari Batnas ini adalah 6 arcsekon atau sekitar 200 meter. Ini beberapa sumber data INBD. Nah, ketika survei Landas Kontinen kami menggunakan 2 kapal ini, yaitu Research Vessel Barunajaya 1 dan juga Research Vessel Barunajaya 3 yang waktu itu dikelola oleh BPT dan juga kemudian dikelola oleh Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, yang menarik Bapak Ibu semuanya, di dalam survei Landas Kontinen Indonesia di tahun 2022, ini kami mengidentifikasi ada Simon ya, atau gunung bawah laut yang terletak di selatan dari Kabupaten Pacitan. Nah, data ini kemudian kami olah, hasilnya seperti ini memang ternyata adalah Simon dengan ketinggian dari sekitar dasarnya, dari permukaan ini sekitar 6.000 meter, lalu ketinggian gunungnya 2.200 meter. Dan setelah kami olah, lalu kami melakukan penamaan ya, berdasarkan juga untuk memastikan apakah ini Simon, kita mengacu pada dokumen WHO yang B06, mengacu dari definisi Simon yang ada. Dari sini Bapak Ibu semuanya, karena kami punya tugas fungsi untuk penamaan nama marka bumi, khususnya yang di bawah permukaan laut, maka kami melakukan diskusi dengan pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memberikan nama terkait dengan temuan gunung ini. Akhirnya Pak Bupati waktu itu memberi namanya Jogo Jagat ya. Nanti bisa di searching Jogo Jagat. Artinya Jogo itu menjaga, Jagat itu kan alam semesta. Dari sini ternyata memang menjadi penting ya, karena objek-objek kita kalau tidak dikasih nama bisa jadi nanti akan diberi nama oleh orang-orang asing, seperti itu. Tidak cukup sampai di sini, Bapak Ibu semuanya, kami juga melakukan registrasi atau penyampaian usulan nama tadi, beberapa nama gunung bawah laut di dalam kancah internasional. Di situ ada namanya SCAPEN, Steering Committee Undersea Feature Lim. Jadi pada tahun 2023, usulan-usulan nama itu termasuk tadi Gunung Joko Jagat, kami usulkan, dan waktu itu dibahas di Australia dan akhirnya disetujui bahwa gunung itu adalah benar Simon dan juga namanya adalah Joko Jagat. Di tahun berikutnya kami juga terlibat di dalam pertemuan SCAPEN di Korea Selatan, dan tahun kemarin itu di Bali, dan tahun ini rencananya di Jepang. Jadi ini khusus untuk undersea feature name. Jadi memang peran dari oceanografi ini sangat penting karena untuk mengoreksi data kedalamannya, sehingga memang data yang didapatkan untuk data batimetrinya menjadi lebih akurat. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut di sini adalah beberapa layanan produk dari BG. Tadi di awal kami sampaikan terkait dengan stasiun pasang surut. Ini juga
dapat diakses secara gratis ya di web SRGI BG Go ID, di mana BG sini mempunyai lebih dari 200 stasiun pasang surut yang ada di berbagai daerah. Untuk aksesnya bisa langsung di sini dan datanya juga bisa kita lihat ya seperti itu. Nah, selain untuk layanan publik, juga BIG memberikan support terhadap program Indonesia Tsunami Early Warning System. Di sini data-data pasut dikirimkan pada BMKG. Salah satunya adalah untuk memberikan verifikasi apakah akan terjadi tsunami atau tidak. Meskipun di sini ada interval 5 menit kan, seingat saya ini masih yang lama, jadi sekarang ditingkatkan menjadi 1 atau mungkin 3 menit, 1 menit. Jadi BMKG minta 1 menit sudah ada konfirmasi dari stasiun pasang surut. Nah, berikutnya ini yang seperti sampaikan di awal, ada data batimetri nasional ya. Jadi data ini banyak sekali, baik data sekunder maupun data-data yang primer hasil survei beberapa kementerian lembaga. Lalu kita modelkan, ini ketemulah bahwa dasar laut kita ini seperti ini. Ini resolusi spasialnya adalah 6 arcsekon. Ini pun bisa di-download ya secara free nanti di web Tanah Air Indonesia Go ID. Ini yang tadi dinamakan Sibatnas, atau mungkin bisa langsung ngetik aja Sibatnas BG Go ID. Jadi bisa, dan ini selalu kita update tiap tahun, tergantung dari data-data terbaru yang ada. Yang kedua ada jenis layanan SIPULAU atau Sistem Informasi Pulau. Tadi yang disampaikan ada 17.380 pulau. Ini semuanya ada di dalam Sistem Informasi Pulau. Baik juga terkait dengan kita selalu mengupdate ya, update-nya dari kerjasama dengan daerah. Mungkin daerah akan mengusulkan ada pulau terbaru atau mungkin ada pulau yang hilang, itu kita nanti akan diupdate di sini. Ini si pulau, jadi mungkin juga bisa diakses juga. Silakan nanti kalau ada yang mau mencoba. Dan semuanya sebenarnya ada di bawah web Tanah Air Indonesia Go ID. Jadi di sini web yang satu BG ya. Jadi di sini banyak sekali data yang bisa diakses. Ada berapa bumi Indonesia per wilayah, dari Sumatera, ada data analisis, ada data kebijakan satu peta, data Batnas dan sebagainya. Ini nanti bisa diubah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya para insinyur atau mungkin para mahasiswa oceanografi atau mahasiswa lainnya, ini saya tampilkan satu slide terkait dengan pengalaman saya. Memang sebelum di BG saya pernah kerja di PT Kalmarin Indonesia atau Oceanografi Internasional. Itu di tahun 2002, ini adalah pembangunan infrastruktur untuk proyek tanggul LNG yang ada di Teluk Bintuni, Papua ya. Jadi sebelum tahun 2002, ini ternyata sudah hampir 3 atau 5 tahun sebelumnya, sebelum jadi fasilitas ini, itu dilakukan survei oceanografi. Ada survei batimetri, ada meteorologi. Jadi masih ada kampungnya, masih benar-benar terisolir ya sebelum jadi seperti ini. Jadi survei yang dilakukan ini cukup lama, sekitar 3-5 tahun, terkait dengan arus, sedimentasi, pasang surut, ada water sample, ada juga sampel sedimen. Dan di atas tuh bukit, waktu itu tiap seminggu sekali saya naik ke bukit, download data curah hujan, ada angin dan sebagainya. Sementara tadi yang dalam jangka waktu tertentu juga melakukan pengukuran arus, ada juga pengambilan sedimen, atau kita download data di stasiun yang ada di laut. Juga di sini ada data batimetri dan topografi dan sebagainya. Jadi kenapa data oceanografi ini penting? Karena memang sebelum dibangun tentunya harus didesain ya, bagaimana nanti seperti apa sih pelabuhannya, seperti apa arah dan sebagainya, tergantung dari data arus. Meskipun kelihatannya ini ngapain ya, capek-capek ngukur seperti, tapi dengan investasi kita di survei oceanografi yang sebenarnya nilainya ya sangat sedikit ya dibandingkan dengan instalasi yang ada di sini yang terkait dengan proyek tanggul LNG. Mungkin bayangkan kalau misalkan tanpa ada survei oceanografi yang cukup, bisa jadi dermaga-dermaga ini nanti ya akan mengalami misalkan sedimentasi atau ada juga erosi, atau bisa jadi karena kurang memahami pola arusnya akan kesulitan kapal-kapal kita ketika akan bersandar di pelabuhan. Jadi ini salah satu yang saya share terkait dengan peran data oceanografi
dalam pembangunan infrastruktur. Ini ini cukup lama tahunnya, mungkin sudah hampir 20 tahun lebih ya sebetulnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, para insinyur ataupun para peserta webinar, di dalam program strategis saat ini, yang saya pahami dan kemudian BIG terlibat aktif di tiga kegiatan ini, yang pertama adalah Giant Sea Wall. Jadi ini tentunya ini menjadi cukup hangat dan pembicaraannya, keputusan pemerintah untuk membuat Giant Sea Wall di sepanjang Pantura ya. Nah tentunya kita semua para peserta juga sebagai ahli-ahli oceanografi juga mestinya juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah ya, bagaimana sebenarnya faktor-faktor oceanografi di dikaitkan dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall. Lalu isu strategis yang kedua adalah terkait dengan penyelenggaraan pipa kabel bawah laut yang ini cukup ramai juga. Ini dikoordinir oleh Kemenko Pangan dalam hal ini untuk sehari-hari dikoordinir oleh Kementerian KKP dan juga dari Pusat dan juga tentunya dari Komdigi yang terkait dengan kabel-kabel fiber optik. Ini juga tentunya memerlukan data oceanografi, batimetri dan sebagainya. Yang ketiga yang kami ketahui ini terkait dengan BBNG atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Ini adalah bagaimana kita melakukan riset di luar batas negara kita, di luar riset dari kita. Ini sudah menjadi isu internasional ya, dan termasuk pemerintah juga sudah melakukan ratifikasi untuk mengikuti program dari BBNG ini. Ini dikomandani oleh Kementerian Kelautan. Itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, senang sekali saya bisa menyampaikan paparan ini, sekaligus sharing terkait dengan kegiatan kami yang ada di Badan Informasi Geospasial. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar atas eh, pemaparannya, atas sharingnya. Ini sangat menarik ya, mendalami mengenai survei hidrografi yang memang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial. Tentunya ini implementasinya terhadap keberlanjutan laut Indonesia ini sangat penting dan sangat masif. Ya, tadi penambahan wilayah, terus penemuan gunung laut yang sangat menarik. Dan juga berbagai program strategis yang tentunya memanfaatkan survei oceanografi. Baik, Bapak, terima kasih Pak Fajar. Bagi Bapak Ibu sekalian peserta yang ingin bertanya mengenai apa yang telah dipaparkan oleh Pak Fajar tadi, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah pemaparan kita sesi kedua oleh Pak Hendi, kita akan ada sesi diskusi bersama kedua narasumber kita. Jadi jangan takut untuk nanti bertanya, ataupun kalau mau bertanya langsung nanti pas sesi diskusi bisa raise hand begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita langsung saja selanjutnya untuk pemaparan narasumber kedua kita yaitu Bapak Insinyur Hendy Santoso. Eh, Pak Hendy Santoso, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendy, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, sebelumnya terima kasih Pak telah memenuhi undangan dari BKTK untuk menyampaikan, untuk sharing ilmunya mengenai pemanfaatan survei oceanografi. Sebelum dimulai, mungkin izin saya membacakan sedikit CV pendek dari Pak Hedi Santoso. Silakan operator. Ya, baik. Apakah sudah muncul ya? Baik, Bapak Insinyur Hendy Santoso, SIK, MSI, IPM ASEAN Eng. Selamat Pak Hendy sudah ASEAN Engineer begitu ya. Beliau merupakan selain sebagai dosen ilmu kelautan di Universitas Solo, beliau juga merupakan Merit Technology and AI Specialist. Terutama di Blue Data Intelligence. Pak Hendy ini merupakan lulusan S1 Ilmu Kelautan di IPB University tahun 2013, kemudian lulusan S2 di Marine Technology di IPB University juga tahun 2020. Dan Pak Hendy sudah melewati
program profesi insinyur untuk meraih gelar insinyur dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di tahun 2025. Pengalaman Pak Hedi selain juga sebagai dosen di Departemen Ilmu Kelautan di OSO, beliau juga sebagai marine specialist pernah sebagai marine specialist di Pelagic Fish Mapping and Fisherman Assistance Project di Pulau Obi oleh Harita Group tahun 2026, dan juga sebagai project leader untuk Marine Environmental Program Coastal Ecosystem and Hydroceanography Study di kawasan industri Pulau Penambang atau KIPP di Harita Group juga tahun 2026. Baik, jadi memang Pak Hedi walau tidak hanya sebagai dosen akademisi, tapi juga merupakan praktisi eh, di survei oceanografi dan ilmu kelautan. Pak Hendi, jika sudah siap, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Fajar. Kebetulan tadi saya juga baru kontak Atika juga, dapat salam dari Atika. Kebetulan kita satu wilayah Pak ya. Kebetulan saya lahir di Indramayu. Jadi mungkin salam kenal Pak Fajar. Mungkin Ya, baru kita ketemu juga hari ini ya. sama Pak Hendi. Oke, jadi hari ini mungkin saya akan sedikit, karena kan tadi sudah dengan Pak Fajar untuk surveinya. Karena sebenarnya background saya sebetulnya kan dari S1 di Ilmu dan Teknologi Kelautan di IPB, kemudian S2 di Teknologi Kelautan. Sebenarnya untuk spesialis saya lebih ke, kalau sebenarnya pernah, tapi kita lebih ke teknologinya. Nanti mungkin sedikit kita ngebahas juga. Tadi kan dibahas salah satu survei oceanografi, salah satunya adalah pasang surut. Nah, mungkin kita juga akan menjelaskan hari ini dengan background saya di teknologi kelautan, nanti kita presentasikan juga ada alat yang sudah kami buat namanya Marine Tide. Itu adalah alat pasang surut yang berbasis IoT dan beberapa tempat juga sudah kami pasang. Itu aja dari awal mungkin. Mungkin langsung saja dari presentasi saya. Oke, sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah muncul. Sudah full screen ya? Sudah Pak, Oke. sudah. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan presentasikan, karena tadi tentang survei sudah dengan Pak Fajar, jadi saya akan presentasikan tentang inovasi teknologi dan presisi data untuk memperkuat survei oceanografi untuk keberlanjutan Indonesia. Seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Santoso. Saya adalah dosen sekaligus praktisi. Saya dosen di Universitas OSO. Mungkin dari beberapa dari teman-teman mungkin belum pernah dengar atau asing kampus Universitas OSO. Jadi mungkin kami beritahu juga untuk kampus Universitas OSO itu ada di Pontianak. Kami baru lahir tahun 2020 Pak, jadi baru 6 tahun ya, jadi cukup baru juga di kampus ini. Kemudian ini adalah beberapa background saya. Saya adalah dosen tetap di UPS OSO, kemudian juga saya dosen luar biasa di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian sebagai praktisi saya sebagai direktur juga di CVM Marine Riset Teknologi. Ini bergerak di bagian teknologi khusus teknologi kelautan. Kemudian di Maju Jaya Cipta Karya sebagai komisaris, ini bergerak di teknologi tapi untuk teknologi IT dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kegiatan lainnya selain sebagai mengajar, saya juga sebagai di leader di Yayasan Naira dan kemudian founder di Yayasan di Nusantara. Seperti itu. Ini adalah profil sedikit saya. Mungkin beberapa buku yang pernah saya buat juga, ada buku di akustik lautan. Nah, ini juga salah satu akustik lautan menunjang tentang dunia oceanografi juga. Kemudian ada geologi kelautan dan program Arduino seperti itu. Jadi mungkin saja karena tadi sudah dibahas dengan Pak Fajar ya, untuk mungkin saya sedikit saja membahas tentang apa itu oceanografi, apa itu survei seperti itu. Untuk oceanografi sendiri itu dibagi di 4 ranah. Mungkin beberapa teman-teman yang prodi oceanografi atau di oceanologi atau misalkan di prodi geomatika atau prodi ilmu kelautan mungkin sudah paham ya apa itu oceanografi. Jadi mungkin singkat saja, oceanografi kita dibagi menjadi 4. Yang pertama yang pasti ada oceanografi fisika. Kemudian yang kedua adalah oceanografi kimia, biologi, dan geologi. Apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah untuk oceanografi fisika, kita akan membahas tentang sesuatu yang fisik, sesuatu yang terlihat. Contohnya ada di arus yang tadi kita bahas, kemudian ada gelombang, kemudian ada pasang surut.
dan ada teknologi dinamika air laut. Misalnya ada perbedaan, misalnya kita ngukur di antara kedalaman di 0 meter sampai kedalaman 200 meter, ada beberapa ketinggian seperti itu. Nah, itu mungkin ada beberapa perbedaan suhunya dari misalnya di atas 30 derajat, di bawah 20 derajat, itu juga bisa menghasilkan suatu energi termal seperti itu. Yang kedua, ada namanya di oseografi kimia. Oseografi kimia adalah fokus terhadap bahan-bahan kimia apa aja yang ada. Misalnya ada bahan nutrien, kemudian ada siklus karbon, misalkan ada nitrat dan nitrit dan seperti itu. Nah, nitrat nitrit itu digunakan untuk apa? Misalnya kita gunakan nitrat nitrit itu untuk adanya masukan air tawar, ada masukan misalnya untuk memberi makan dari plankton tersebut. Nah, misalkan dengan kita belajar oseografi kimia tadi, dengan adanya buat nilai nitrat nitrit, kemudian misalnya kemudian ke depannya ada planktonnya banyak, misalnya setelah dapat plankton berarti ada ikan-ikan kecil, kemudian ada ikan-ikan pelagis sedang, ada ikan pelagis besar seperti. Jadi kita bisa memetakan juga dari belajar oseografi kimia, kita bisa memetakan daerah penangkapan ikan. Jadi kita misalnya bisa mendeteksi atau misalkan meramal daerah penangkapan ikan mana-mana saja di daerah mana yang cukup banyak ikannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada namanya oseografi biologi. Jadi untuk biologi sendiri khusus untuk mempelajari tata rantai makanan tadi dari mulai plankton, kemudian dari mulai ikan ikan atau zooplankton sampai pelagis kecil sampai pelagis besar seperti itu. Kemudian selanjutnya dan untuk ekosistem lautnya bisa dikaitkan juga dengan ekosistem pesisir, contohnya di terumbu karang, di lamun, dan kemudian di ekosistem mangrove seperti itu. Kemudian di selanjutnya ada namanya oseografi geologi. Oseografi biologi kita fungsinya untuk melihat batimetri atau kedalaman laut. Kemudian untuk sedimen, kita bisa melihat sedimen itu di bawah itu seperti apa. Apakah di bawah itu pasir, kemudian apakah di bawah itu misalnya lumpur, kemudian atau ada terumbu karang dan lain sebagainya. Dan selain itu juga kita bisa di situ dasar laut. Nah, kemudian kita lihat di sini oseografi geologi, ini fokus tadi dengan katanya geologi lebih ke fokus kebumian. Nanti kita bisa lihat juga ke depannya nanti untuk teman-teman nih teman-teman yang pengen kerja di offshore misalnya, atau misalnya kerja di perminyakan atau di daerah pertambangan atau oil and gas. Nah, ini fokusnya di sini di oseografi geologi seperti itu. Selanjutnya untuk metodenya ada beberapa metode. Yang pertama ini kita lihat ada 3 metode. Sebenarnya kenapa dibagi menjadi 3? Yang pertama adalah in situ kita pengambilan sampel secara langsung. Misalnya kita praktek, misalnya kita ambil data, contohnya data-data yang secara langsung kita bisa melihat data pH, data suhu, kemudian data salinitas, kemudian dan lain sebagainya dengan menggunakan water sample atau water quality sample seperti itu. Atau misalkan kita menggunakan alat juga, kita menggunakan CTD. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pemetaan dasar laut atau ada 2. Kita menggunakan gelombang elektromagnetik, itu adalah gelombang cahaya, kemudian ada namanya gelombang suara atau gelombang akustik. Nah, jadi kita tidak perlu datang ke tempatnya, kita bisa menggunakan citra atau kita bisa menggunakan gelombang akustik seperti itu. Gelombang akustik tadi fungsinya pertama untuk pemetaan dasar laut, yang mungkin tadi diceritakan Pak Fajar juga. Jadi kita bisa melihat susunan di bawah dasar laut itu seperti apa, kedalaman seperti apa, dan itu kita digunakan misalnya kita menggunakan jalur transportasi air misalnya seperti, atau misalkan jalur misalnya dari kapal A di tempat A di tempat B. Kemudian di pemetaan dasar laut juga kita digunakan untuk pemetaan dasar laut, dan kemudian bisa juga untuk pembangunan jembatan, terus pembangunan jeti dan lain sebagainya seperti itu. Sedangkan untuk yang remote sensing itu pengamatan satelit, jadi kita bisa melihat suhu permukaan laut dengan menggunakan satelit yang di penginderaan jarak jauh seperti itu. Jadi ada 3 survei yang bisa kita gunakan, in situ, kemudian pemetaan remote sensing dan pemetaan akustik seperti itu. Jadi pentingnya data yang navigasi tadi, ya tadi kita bisa digunakan untuk mitigasi bencana, kemudian perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini adalah kenapa oseografi itu atau survei oseografi itu dibutuhkan di dunia ini. Seperti itu. Nah ini adalah lebih detailnya. Nah, tadi apa itu survei oseografi? Nah, survei oseografi adalah proses pengumpulan data. Jadi kita akan mengumpulkan data apapun yang ada di laut. Salah satunya adalah mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi yang tadi kita sudah jelaskan. Untuk parameter fisik tadi, pertama adalah tadi topografi dasar laut, itu adalah kita bisa melihat tadi di sini ada namanya
pemetaan dasar laut atau batimetri, kemudian pasang surut. Nah, pasang surut itu kita bisa melihat fenomena pasang surut atau naik turunnya permukaan air dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan bulan. Kemudian ada arus dan gelombang. Nah, mungkin tadi udah jelaskan tadi, kita bisa melihat arus itu bisa menggunakan data ADCP misalnya. Kemudian gelombang juga bisa menggunakan ADCP. ADCP itu adalah prinsip akustik. Jadi kita bisa melihat kecepatan suara dari kecepatan arus itu dengan menggunakan kecepatan suara seperti itu. Selanjutnya parameter fisik yang bisa kita lihat adalah di suhu dan salinitas itu. Kemudian selanjutnya parameter kimia ada di pH, kemudian oksigen, nutrien, salinitas dan kandungan kimia lainnya. Sedangkan untuk parameter biologi itu untuk di plankton, bentos, dan nektar dan sebagainya seperti itu dan di satuan di dalam ekosistem. Nah, mengapa survei ini menjadi urgensi nasional atau penting? Karena kita bisa melihat, karena kan mungkin data dari BIG misalkan kita bisa melihat ya data, karena kan setiap tahunnya pun ada perubahan juga. Ada tadi, ada tiba-tiba pulaunya hilang, atau misalkan tiba-tiba ada reklamasi, atau adanya abrasi. Nah, itu kita harus survei ulang juga. Nah, kita bisa melihat di situ, ternyata ada, kalau misalnya di situ reklamasi, berarti kan perairan awalnya tadinya air berubah menjadi daratan. Itu harus ada survei oseanografi setiap tahunnya. Kemudian di fenomena yang lagi kemarin yang ramai itu adalah fenomena yang di apa namanya? Yang di peak itu kan yang tiba-tiba bikin pulau misalnya, tiba-tiba bikin pulau berarti ada daratan yang masuk, tadinya air dikasih daratan. Nah, itu mungkin selanjutnya misalnya bisa bikin banjir dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ada namanya untuk kesetimbangan lingkungan juga jadi instrumen kunci untuk mencegah eksplorasi berlebihan dan menjaga keberlanjutan sumber perairan dalam jangka panjang. Jadi kita bisa melihat juga pemetaan SPL, kemudian pemetaan klorofil A dan lain sebagainya. Nanti kita bisa melihat. Jadi nantinya buat penangkapan ikan atau eksploitasi itu tidak mengganggu lingkungan seperti itu. Selanjutnya ada namanya untuk pemetaan ekosistem. Tadi ekosistem itu kita bisa melihat topografi ekosistem itu sehat apa tidak di terumbu karangnya, bagaimana ceritanya, atau misalkan di daerah itu lamunnya seperti apa, dijaga atau tidak, atau di daerah tersebut mangrove-nya juga terjaga atau tidak, seperti itu. Jadi survei oseanografi tidak hanya untuk melihat laut daratan saja, tapi dengan ada ekosistemnya juga seperti itu. Nah, ini adalah mungkin sedikit kita belajar tentang sejarah ya, sejarah. Jadi, kenapa sih oseanografi itu ada, awalnya bagaimana sih yang ada di Indonesia? Jadi, mungkin pertama kali itu ada di tahun abad ke-17-an, sampai terakhir sampai di teknologi sekarang, ada namanya AI dan lain sebagainya, atau machine learning dan sebagainya. Jadi, pertama kali adalah di tahun, atau di abad ke-17, atau awal sampai abad ke-20. Jadi, eksplorasi, navigasi, dan pemetaan dasar laut untuk kepentingan perdagangan dan militer. Jadi pertama kali oseanografi itu dibuat, yang pertama adalah jalur militer. Bagaimana misalnya orang dari Belanda bisa sampai ke Indonesia. Nah, itu ada jalurnya seperti apa, kita bisa melihat. Jangan sampai mereka punya kapal itu nabrak atau misalnya kena di terumbu karang seperti itu. Jadi ini tahun 1950 pendiri zoologi museum and laboratorium Bodezok. Nah, itu mungkin Bodezok itu mungkin kalau kalian tahu itu di LIPI atau namanya Bogor ya, Bodezok atau nama lainnya Bogor. Nah, itu pertama kali di sini di ekspedisi Charles Cornelius. Nah, kita memetakan laut Indonesia. Kemudian setelah itu di 1950 sampai 1960 di pasca kemerdekaan sudah digalakkan atau dimulai penelitian-penelitian yang ada di Indonesia tentang oseanografi. Yang pertama adalah pengoperasi kapal riset pertama RV Samudra untuk survei hidrografi. Di 50 kapal riset pertama, kemudian di 1953 pemetaan distribusi salinitas oleh Venn, kemudian di 57 selanjutnya belajar lagi tentang upwelling. Jadi upwelling itu, jadi kita misalnya punya permukaan di atas, ini di bawah, ada upwelling itu ada kayak perputaran, di situ ada percampuran antara massa atas sama massa bawah seperti itu. Kemudian ada setelah itu di 1901 ada nama ekspedisi internasional di International Indian Ocean Expedition. Kemudian selanjutnya di tahun 70 sampai 90 lebih ekspansi lagi. Tadi perubahan status laboratorium oceanografi nasional. Jadi sudah fokus ke oceanologi. Kemudian di tahun 2000-an mulai booming lagi atau mulai adanya era digitalisasi di remote sensing. Pencapaian pemanfaatan tadi, mungkin kalau teman-teman sudah melihat, kalau saat ini kalian lihat di Google Earth Engine, jadi kita bisa melihat di situ. Jadi kita bisa lihat pemetaan dengan menggunakan satelit, bisa lihat Sentinel dan lain sebagainya.
kita bisa melihat di bawah itu seperti apa. Kemudian ada lagi perangkat hidroakustik untuk digital bathymetry seperti itu. Nah, untuk saat ini di tahun 2000 ya 2005, 2025, 2026 atau 2024 lah setelah COVID, karena kan perbedaan itu kan ada di setelah COVID, akhirnya orang-orang fokus ke internet, fokus ke IoT, akhirnya ada namanya teknologi di smart teknologi sekarang. Salah satu juga ini ada penemuan saya juga dengan mungkin nama merek dagangnya adalah Marinted. Itu adalah implementasi Internet of Things untuk pemantauan pasang surut. Jadi kita meletakkan pasang surut dimanapun, kita tahu lokasinya di mana, kita bisa melihat dari manapun. Jadi kita misalkan beberapa stasiun yang kita sudah pasang, misalkan dan kita ya mungkin sama dilakukan yang teman-teman BMKG atau teman BIG, tapi ini adalah versi kecilnya. Jadi kita yang buat sendiri hanya untuk ketertentu aja. Jadi tapi datanya itu real time. Misalkan kita lihat jam segini, ya kita lihat jam segini seperti itu. Selanjutnya ada namanya tadi sudah selain IoT namanya ada AIoT. Jadi AIoT itu adalah Artificial Internet of Things. Jadi di atasnya lagi IoT seperti itu. Selanjutnya ada menggunakan data Blue Intelligence. Jadi Blue Data Intelligence fokus untuk pengembangan data di sektor kelautan dan perikanan seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit ya. Jadi yang ada di Indonesia kan kita lihat apa sih tadi perbedaan survei di Indonesia dan mungkin di luar negeri seperti apa. Mungkin salah satunya adalah ini keunggulannya. Jadi kita tuh sudah melakukan sudah banyak riset-riset, mungkin kita bisa disamakan dengan di Eropa ataupun di Amerika. Jadi kita juga sudah melakukan oceanografi itu dengan teknologi remote sensing. Kemudian ada lagi teknologi canggihnya, kita integrasi hidroakustik digital dan IoT meningkatkan akurasi data secara cepat. Kemudian setelah itu kita menggunakan Blue Data Intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, dan terakhir adalah kemandirian lokal. Jadi ada beberapa mungkin digalakan saat ini banyak sekali penelitian dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman dosen sudah menggalakkan lagi untuk data in situ atau data IoT. Jadi kita bisa melihat parameter lingkungan ada di perairan laut ataupun di perikanan dengan secara IoT seperti itu. Selanjutnya mungkin sedikit ya kekurangan itu tidak untuk ilmunya tapi untuk operasionalnya. Karena kita lihat Indonesia itu kan cukup luas, kalau bisa dibentangkan kan kita dari WIB sampai BITA. Berarti tiga zona laut, tiga zona waktu ya. Kita bisa lihat itu kalau misalkan kita lihat dari Indonesia, kita udah di Eropa itu satu Indonesia seperti itu. Ini adalah cukup ya tadi mungkin biaya cukup tinggi juga kalau untuk memetakan seluruh pemetaan Indonesia seperti itu. Jadi mungkin salah satunya tadi mungkin dengan riset dari dosen ataupun peneliti dari BRIN dan sebagainya kita patungan. Jadi patungan itu berarti kita bisa menyediakan data bareng-bareng. Misalkan dari BRIN Padang fokus di Padang ini jadi kita bisa memetakan dengan biaya yang cukup murah. Kalau kita petakan dari dari Sabang sampai Merauke mungkin kita bisa butuh berapa puluh tahun untuk memetakan sebuah yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kegunaan survei oceanografi. Mungkin kita bisa digunakan tadi untuk ada dua sistem atau untuk penelitian atau untuk komersil. Nah, ini adalah kegiatan saya di IMIP Morowali. Itu kita melihat bahang air. Jadi air panas itu sampai sejauh mana sih dia perginya seperti itu. Nah, satu lagi dari kegunaan survei oceanografi, yang pertama adalah mitigasi bencana. Mungkin tadi Pak Fajar bilang juga tentang mitigasi tsunami, atau saya lagi riset sekarang dengan PKPT itu saya mendapat data riset dari Hibadikti untuk membuat early warning system untuk banjir rob di daerah kota Pontianak seperti itu. Kemudian ada pemetaan ekosistem, pembangunan berkelanjutan, eksploitasi dan sebagainya. Nah, ini mungkin buat teman-teman insinyur atau teman-teman mahasiswa yang pengen bekerja di dunia hidrosegrafi atau dunia oceanografi, banyak banget peluang yang bisa kalian manfaatkan jika memperdalam ilmu oceanografi. Yang pertama, salah satunya mungkin jika yang masih mahasiswa atau mau bekerja, kita bisa bekerja beberapa bidang di oceanografi. Yang pertama tadi bisa jadi peneliti, di BIG juga bisa, kemudian di BRIN, kemudian ada di offshore, di perminyakan, pertambangan, kemudian di enviro misalnya, di tambangan butuh enviro juga. Nah, salah satunya bisa fokus belajar hidrosegrafi. Mungkin kalau misalkan lebih detail lagi, bisa belajar tentang akustik lautan, itu bisa juga tadi bisa buat seismik dan sebagainya. Nah,
Untuk hari ini kita akan bahas inovasi sebagai keberlanjutan. Jadi salah satu kemandiriannya mungkin tidak hanya belajar tentang teori saja, tapi kita bisa melakukan prakteknya seperti apa, atau bisa kemandirian teknologi, bisa membuat solusi homegrown atau pembuatan IoT untuk perangkat in situ, kemudian untuk menekan biaya riset. Kemudian ada lagi untuk data driven decision making. Jadi tidak hanya belajar tentang data, tapi kita bisa tahu keputusan seperti apa. Misalnya di daerah itu suhunya naik segini, kira-kira apa keputusannya. Dan sebenarnya tadi oceanografi itu tidak hanya belajar di laut juga, mungkin kalian di perikanan misalnya kita bisa buat budidaya ikan dengan suhu segini ikannya pakai apa, atau misalkan keputusannya misalnya didinginkan atau seperti apa. Selanjutnya untuk kelanjutannya mitigasi berbagai presisi dan kolaborasi lintas sektor seperti itu. Jadi yang pertama adalah dari data yang akurat lahir kebijakan dapat untuk laut yang lestari. Jadi kita fokus membuat data yang lebih baik seperti itu. Nah, mungkin sedikit cerita aja. Jadi ini salah satu atau salah lima lah, salah lima dari pengalaman saya selama 3-4 tahun terakhir ya di dunia oceanografi. Sebenarnya kan saya lulus tahun 2013, jadi aku sekitar 13-14 tahun lah seperti itu di dunia oceanografi. Mungkin salah satunya adalah di sini adalah kita bisa lihat survei pemetaan dan pendampingan nelayan Pulau Obin. Nah, mungkin dilihat di sini pemetaannya. Kenapa sih belajar oceanografi juga? Nah, kita pemetaan itu tadi belajar namanya SPL juga. Jadi kita bisa membantu nelayan untuk memetakan daerah penangkapan ikan. Jadi hal oceanografi tadi kita bisa memberikan rekomendasi, Pak, misalnya pada musim barat, pasang atau surut, angin seperti apa? Kira-kira dari pemodelan itu kita bisa lihat, oh di sini loh ikannya, di sini loh ininya. Jadi kita membantu. Jadi kita bisa mengefisiensikan, misalnya bahan bakar harusnya untuk keliling-keliling cari ikan, tapi kita sudah ada dengan data yang kita bisa collect, kita bisa melihat, oh ternyata di titik ini, di lokasi ini ikannya ada seperti itu. Bisa jadi nanti kelanjutannya, oh di titik ini nanti kita dipasang rumpon dan lain sebagainya. Nah tadi memberikan dari data yang akurat lahir kebijakan yang tepat. Jadi bisa kebijakan tadi bisa membuat dari daerah pantang ikan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir juga di tahun 2026, ini sebenarnya masih kita laksanakan, kita di bulan Mei sampai Juli, kami dipercaya oleh Harita Group, kami dari kampus dari Universitas Oslo, adalah survei lingkungan dan marine baseline di Pulau Penebang. Jadi kita melihat parameter fisika atau di hidrosegrafi dan ekosistem pesisir. Jadi untuk daerah tersebut kita bisa melihat arusnya, gelombangnya, kemudian pasang surut, dan kemudian pemetaan batimeter di sekitar kawasan industri tersebut. Kemudian kita bisa melihat juga ada namanya ekosistem pesisirnya, baik di situ ada terumbu karang ataupun misalnya ada mangrove seperti apa. Kemudian ini juga terbaru dari tahun 2026, saya didapat di sekitar bulan Mei atau April ya, saya mendapatkan pengumuman hibah ini dengan judul Survei Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini, pemeringkatan banjir dini di berbasis IoT. Jadi itu kita bisa membuat suatu alat pasang surut, kemudian kita untuk alat deteksi banjir juga. Jadi pada saat misalnya ada dari di titik tertentu ada threshold tertentu di daerah ini, kita akan membuat peringatan banjir misalkan dengan membuat alarm, atau selanjutnya kita bisa membuat pintu otomatis juga jika misalnya pada saat itu banjir, jika akan tutup dan pompanya akan jalan seperti itu. Kemudian ini riset saya fokus dari tahun 2024 juga, itu adalah riset manufaktur alat ukur pasang surut IoT. Kebetulan tadi saya juga tadi selain sebagai dosen, saya juga sebagai praktisi dan pengusaha juga. Nah, di sini ada kita lihat namanya alat pasang surut otomatis, jadi kita bisa melihat data pasang surut di daerah manapun. Kemudian di tahun 2023 saya juga berjaya sebagai tenaga ahli atau sebagai surveyor di oceanografi untuk survei hidroakustik dan pemodelan thermal. Jadi kita bisa melihat bahan atau panas itu dari A sampai ke Z seperti itu. Oke, jadi ini adalah teknologi yang sedang kita kembangkan. Namanya Marine-Tide P02. Jadi dari Sumadi Oceanografi. Ini adalah alat pasang surut atau monitor pasang surut di real time. Jadi kita bisa lihat websitenya seperti ini. Kemudian ini adalah kenapa sih harus menggunakan Marine-Tide misalnya. Pertama kita menggunakan IoT telemetri. Jadi kita bisa menggunakan internet. Jadi kita bisa menjangkau daerah manapun. Dan apalagi untuk saat ini ada misalkan kita ngomong ya, kita punya Starlink ya, jadi kita bisa menjangkau daerah manapun yang tidak ada internet seperti itu. Kedua,
Ini adalah energinya mandiri, jadi dia menggunakan energi matahari, jadi dia tidak bergantung kepada energi listrik. Jadi kita menggunakan energi matahari, dia bisa jalan 24 jam nonstop seperti itu. Selanjutnya, sensor yang kita gunakan di sini adalah ultrasonic precision. Jadi kita menggunakan sensor ultrasonic kurang lebih 1 cm untuk akurasinya. Jadi sangat-sangat akurat seperti itu. Nah, ini mungkin nanti data pasang surut seperti ini. Ini adalah datanya seperti misalnya kita bisa melihat di jam tertentu pasang atau pasang surut seperti itu. Kemudian ini adalah kita bisa melihat sebaran dari perangkatnya. Jadi kita bisa letakkan di titik manapun. Dari misalkan kalau misalkan ada customer A, kita bisa mendapatkan akunnya dan kita bisa taruh di daerah tertentu. Jadi ya mungkin ini adalah kalau di BIG ataupun misalkan di BMKG kan datanya istilahnya untuk umum ya, tapi kalau ini hanya digunakan saat ini sih masih digunakan untuk data perusahaan. Jadi misalkan perusahaan tersebut ingin melihat data pasang sesuai lokasinya, jadi kita bisa letakkan di manapun seperti itu. Oke, jadi mungkin sedikit kesimpulannya saja dari tadi kan dari survei awal kan kita hanya dari mulai survei konvensional dari kapal sampai akhirnya kita di data ini menggunakan artificial intelligence, kemudian sudah menggunakan machine learning seperti itu. Jadi peran insinyur atau peran mahasiswa atau peran alumni di teknik lautan selain user atau sebagai pengguna dari alat-alat tersebut, kita bisa sebagai inovator dan sejak pembangunan, bukan sekadar operator demi keberlanjutan teknologi. Salah satu kemungkinan kemandirian teknologi yang saya ciptakan adalah di Marinted V02, membutuhkan efisiensi logistik biasa merupakan dalam riset nasional. Jadi yang awalnya kita menggunakan pasang surut, kita lihat dengan papan pasuk, misalkan, oh kita catat tiap hari, catat setiap 10 menit sekali, catat setiap hari atau setiap jam, kita tinggalkan, mereka mencatat secara otomatis seperti itu. Mungkin dari saran dari saya adalah kolaborasi antara sistem akademisi khusus dari kami, dari dosen atau dari kampus, kemudian dari industri dan pemerintahan. Jadi dengan 3 pilar tersebut, insya Allah untuk oceanografi kita bisa menjadi lebih baik seperti itu. Untuk fondasi kelautan adalah presisi data adalah kunci utama dalam menyeimbangkan aktivitas ekonomi maritim dengan skala lingkungan di Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin setelah itu bisa diskusi ataupun ada yang ditanyakan atau misalkan diskusi lebih lanjut, mungkin kita cukupkan karena udah pas jam 14.50 ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendy Santoso atas pemaparannya. Ini cukup sangat menarik ya. Kita tadi melihat dari sisi teknologi perkembangan teknologi kelautannya untuk perkembangan survei oceanografi di Indonesia. Memang transformasi digital kita semakin terutama setelah pasca COVID ini perkembangan digital di seluruh dunia juga sangat tinggi ya. Kita harus bisa mengejar hal tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya sudah masuk ke sesi diskusi dengan kedua narasumber kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti bisa di-unmute untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Dan untuk di kolom chat ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Pak Jaka, mohon izin bertanya kepada narasumber, bagaimana progres rencana pembangunan Giant Sea Wall? Apakah ada target yang sudah diputuskan dari pemerintah? Dan bagaimana mitigasi dampak jika Giant Sea Wall sudah dibangun terhadap ekosistem dan lingkungan pesisir? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan pertama, silakan untuk Pak Fajar. Ya, cek. Baik, terima kasih Pak Jaka ya. Memang terkait dengan Giant Sea Wall ini saat ini dikelola secara khusus oleh Badan Otoritas Pengelolaan Pantura, Pantura Jawa ya. Jadi melalui keputusan Presiden dibentuk Badan Otoritas Pantura Jawa. Dan secara resmi sebenarnya ini sudah dilakukan kick-off meeting yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur atau Kominfra ya. Ini melibatkan banyak sekali kementerian lembaga
termasuk juga BIG dan juga yang lain-lain ya. Memang ini menjadi tantangan tersendiri ya, Bapak Ibu semuanya, para peserta, khususnya sesuai atau relevan dengan pembahasan kita terkait dengan oceanografi. Eh, Tentunya pemerintah mempunyai tujuan yang baik ya. Yang pertama tentunya mengurangi resiko banjirop, yang kita tahu Pantura ini juga sangat rawan dengan banjirop ya. Lalu juga tentunya untuk perlindungan infrastruktur nasional, karena Pantura ini kan menjadi salah satu pusat dari infrastruktur yang ada, dari mulai Banten ya sampai dengan Jawa Timur. Ini banyak sekali infrastruktur nasional yang harus dilindungi seperti itu. Lalu yang lainnya tentunya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan juga ketahanan pesisir. Memang yang menjadi tantangan kita saat ini adalah, ini dari sisi oceanografinya ya, eh, sebelum benar-benar ini dibangun ya, memang saat ini sudah ada rencana, tapi pembangunan secara fisik memang belum. Jadi baru rencana desain dan juga survei-survei hidrooceanografi maupun survei yang lainnya. Yang menjadi tantangan tentunya ketika mendesain giant seawall ini, kan giant seawall ini bukan berarti benar-benar dinding ya seperti itu yang seperti kita bayangkan, tapi juga ini kombinasi dengan apa namanya, bentuk-bentuk yang lain yang secara alami maupun yang tidak apa namanya, tidak semuanya itu dibentuk oleh seawall ya, ada juga nanti yang lainnya. Ini singkat saya, di dalam pertemuan dengan BOPP terakhir itu memang sudah ada rencananya dari mulai khususnya Jakarta yang sudah dimulai, Jakarta dan Semarang, dan tahun depan ini masih akan dilanjutkan. Yang menjadi tantangan khususnya kita nih di dunia survei ya, oceanografi maupun hidrografi, adalah pertama pola arus sendiri harus benar-benar dipelajari. Ini tidak cukup hanya mengukur arus sebulan ya, tapi perlu, karena Pantura ini kan dua musim ya, barat timur juga kita harus perhatikan. Dua juga bagaimana tingkat sedimentasi, lalu ada kualitas airnya, dampak ekologinya ini juga otomatis akan terdampak. Cuma sejauh mana nih dampaknya kita minimalisir. Juga bagaimana kita tahu ada sebagian di wilayah Pantura ini yang memang mengalami penurunan muka tanah, land subsidence, yang memang ini menjadi juga salah satu pemicu banjirop. Kalau ditanyakan bagaimana dampaknya, tentunya dalam hal ini BOPP sudah mengkaji ya, dan termasuk bentuk-bentuknya seperti apa. Pasti pro kontra itu ada. Mungkin terkait dengan dampaknya ya pasti ada, karena ada perubahan bentuk alam. Cuma bagaimana nih di sini justru tantangan dari para ahli-ahli khususnya oceanografi dalam menjawab tantangan ini semua. Mungkin itu tanggapan dari kami, Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dari Pak Hendi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Mungkin sudah cukup ya, karena kan ini ahlinya Pak Fajar, karena sebenarnya kami kan dari kampus kami kan tidak, saat ini belum mempelajari tentang jalan seawall seperti itu. Jadi mungkin sudah cukup dari kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendi. Jadi begitu Pak Jaka yang telah disampaikan oleh Pak Fajar mengenai Giant Wall, dan semoga proyek mega infrastruktur ini dimatangkan dengan sangat baik untuk meminimalisir dampak juga bagi ekosistem maupun bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Pantura, gitu ya. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan kedua dari Bu Intan Agustini. Mohon izin bertanya kepada narasumber. Apakah teknologi berbasis satelit seperti remote sensing sudah cukup untuk menggantikan sebagian survei lapangan, atau survei in situ tetap menjadi komponen yang tidak dapat digantikan? Pada kondisi seperti apa masing-masing metode lebih unggul? Silakan untuk pertanyaan ini mungkin pertama saya sampaikan ke Pak Hendy. Oke. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi sebetulnya tadi survei untuk in situ ataupun penggunaan satelit itu tidak bisa digantikan. Dalam arti jika kita tahun 2024 saya melakukan penelitian tentang ground truth untuk terumbu karang. Jadi kita bisa melihat parameter di terumbu karang itu bisa melalui satelit. Tapi kita harus datang ke lokasi juga. Untuk apa? Kita untuk misalnya mengecek kebenaran dari citra. Karena kan dari citra atau dari satelit kita hanya melihat warna, klasifikasi warna seperti apa. Jadi kita datang ke lokasi, kita tentukan lokasinya misalkan jadi kita bisa mewakili daerah tersebut, kita bisa melihat, oh ternyata di situ pas kita lihat langsung harusnya batu, ternyata pasir.
atau misalkan harusnya batu yang koral ternyata batuan biasa. Jadi kita harus tetap akan melakukan untuk melengkapi data tersebut. Tapi data apa namanya data citra itu bisa membuat penelitian kita menjadi lebih luas. Kalau kita menggunakan secara in situ, kita mungkin dengan misalnya luasan misalkan 1 hektar atau 2 hektar, kita bisa berhari-hari. Tapi dengan adanya citra, jadi kita bisa mewakili itu, kita bisa melihat data itu misalkan dari 100 meter, 100 meter, atau misalkan dari 1 kilo kali 1 kilo. Seperti itu. Jadi penggunaan citra itu untuk memudahkan kita untuk menjangkau untuk wilayah yang lebih luas. Seperti itu. Tapi tadi jangan lupakan untuk pemantauan datang ke ground truth-nya, ke lokasinya. Itu untuk dari terumbu karang. Tapi misalkan untuk tadi kita untuk di suhu permukaan laut ya mungkin beberapa titik saja karena kan juga suhu itu tidak berubah secara signifikan. Tapi tetap harus akan datang ke lokasinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendy. Kemudian Pak Fajar, silakan apabila ada yang ingin ditambahkan. Ya, setuju dengan sampaikan Pak Hendy ya. Tidak serta-merta teknologi tadi baik remote sensing ataupun mungkin yang lainnya bisa menggantikan secara penuh ya untuk survei lapangan. Sebagai contoh, misalkan kami juga sudah beberapa tahun ini melakukan pemetaan batimetri khususnya di shallow water yang di mana kapal-kapal itu susah ya. Ini untuk perairan jernih kita menggunakan SDB atau menggunakan foto drone. Jadi kita menggunakan efek dari indeks bias air, jadi kita nanti dikonversi menjadi kedalaman. Tapi catatannya ini untuk khusus wilayah yang perairan jernih. Kalau misalkan di Pantura kita menggunakan SDB atau structure promotion yang foto ini tentunya tidak bisa. Kami juga pernah menggunakan lidar batimetri menggunakan pesawat. Ini juga khusus untuk daerah-daerah yang perairannya jernih dan relatif tenang ya. Kalau ada riak-riak air juga ini akan menyulitkan dalam proses pengolahan datanya. Jadi memang suatu daerah ini memang atau suatu pekerjaan ini kita memang melakukan banyak sekali kombinasi metodenya. Ini untuk garis pantai sendiri yang saya tahu ada 8 metode. Lalu batimetri kalau memang tidak bisa pakai akustik, pakai yang optis tapi dengan catatan memang harus yang jernih seperti itu. Kalau yang perlu tentunya menggunakan akustik. Dan juga tentunya tergantung dari keperluan ya. Kalau misalkan untuk daerah-daerah yang memang harus detail atau yang urban misalkan kita menggunakan yang katakanlah multi beam gitu. Tapi kalau misalkan daerah itu yang daerahnya relatif sepi dan juga relatif hutan ya mungkin cukup dari tadi diambil dari data Batmas saja dari data batimetri juga sebenarnya cukup. Jadi tergantung dari keperluan. Mungkin itu tambahannya Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar, Pak Hendy. Jadi Bu Intan semoga dijawab ya. Jadi memang survei in situ tetap penting begitu ya, tidak bisa menggantikan survei berbasis satelit karena selain untuk quality control juga data, juga ada beberapa hal yang tidak terdetek oleh satelit dan berbagai macam metode yang ada juga membantu untuk melakukan survei dengan lebih baik gitu. Baik, selanjutnya kita ada juga pertanyaan dari Pak Nugroho. Ini ada 2 pertanyaan dan sepertinya masing-masing pertanyaan ditujukan spesifik begitu ya kepada kedua narasumber kita. Yang pertama, mungkin pertanyaan kepada Pak Hendi terlebih dahulu. Izin bertanya kepada Pak Hendi, ultrasonic wave dipengaruhi suhu udara kelembapan. Bagaimana reliability alat tersebut? Apakah alatnya bisa streaming per detik? Terima kasih. Ya, silakan Hendi. Eh, jadi betul juga kalau misalnya kita menggunakan ultrasonik pasti ada pengaruh dari suhu. Tapi untuk yang tadi suhu dan kelembapan, tapi lebih ke pengaruh suhu. Dan itu bisa kita lihat juga di datasheet. Kalau misalnya kita karena kan kita menggunakan sensor ya, jadi kita develop sensor itu, tapi kita sudah menggunakan sensor misalnya pakai untuk yang standar yang biasa kita bisa pakai DSN. Kemudian un- Halo Pak, sepertinya nge-freeze ya. Iya, sepertinya nge-freeze. Oh iya, bagaimana oke Pak? sudah bisa ya? Iya Pak, sudah muncul Sudah lagi. terdengar? Sudah terdengar. Sudah. Oke. Tadi ya.
untuk akurasi untuk dari sensor kami, kita akan bisa melihat juga data dari datasheet karena kita akan menggunakan sensor yang sudah ada atau kita tidak develop sendiri, kita menggunakan sensor yang sudah tersedia di pabrik. Jadi kita bisa melihat juga dengan lebar beamnya seperti apa, dengan pengaruh suhu seperti apa, akan kita menentukan tadi dengan tingkat akurasinya seperti itu. Yang kedua, apakah bisa streaming per detik? Sebetulnya data itu terserah kita bisa menggunakan. Itu bisa kita simpan secara 5 menit atau misalnya untuk menyimpan tadi ke database, karena kan kita bisa melihat data itu dikembalikan atau misalkan kita bisa langsung melihat streaming secara real time. Jadi per detik pun bisa. Jadi misalkan di tempat ini misalkan luar kedalaman 20 cm dan sini pun juga sama. Jadi bisa langsung. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Dan satu lagi kalau misalnya ini adalah streaming pasti dipengaruhi oleh jaringan. Jadi misalnya di tempat itu apakah jaringannya bagus atau tidak. Tapi untuk pada dasarnya ini kita bisa gunakan streaming dan kita bisa gunakan disimpan di database tergantung kebutuhan kita bisa 5 menit sekali atau 10 menit sekali atau 1 jam sekali. Tapi resikonya jika kita menyimpan per detik pasti data yang kita simpan cukup banyak. Berapa mega satu harinya. Kan misalkan database kita harus menyiapkan database yang cukup besar seperti itu. Tapi pada dasarnya sih untuk pasang surut itu cukup di 5 atau 10 menit per sekali ukurnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendi, Pak Nugraha. Semoga tadi yang disampaikan Pak Hendi menjawab begitu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Nugraha kepada Pak Fajar, apa referensi vertikal data batimetri yang disediakan BIG dan apakah ada layanan API-nya agar bisa terkoneksi di software GIS? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Nugraha. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang secara official sesuai dengan PP 45 tahun 2021 dan juga peraturan kepala BG terkait dengan sistem referensi geospasial yang digunakan untuk referensi vertikal. Karena saat ini hanya ada satu peta rupa bumi, jadi darat dan laut itu jadi satu ya. Jadi di situ disampaikan bahwa referensi vertikal yang ada di BG ini mengacu ke geoid atau dalam keperluan praktisnya itu mengacu ke mid level kalau memang dianggap geo itu berhimpit dengan mid level. Tapi jangan khawatir karena selama masih ada stasiun pasang surut dan kami juga sudah mempunyai model pasang surut seluruh Indonesia ya. Ini kita bisa melakukan transformasi. Misalkan selama kita mengetahui hubungan antara mid level dengan LHT atau dengan MHWS atau dengan yang lainnya, ini kita bisa transformasikan. Karena sebagai informasi, data Batnas ini kan juga yang kami dapatkan dari kementerian lembaga kan mengacu ke referensi vertikalnya yang berbeda. Seperti dengan Pusidosal, kalau tidak salah mengacu ke Lowest Water Spring dari LWS, lalu juga dari Kementerian Perhubungan juga menggunakan LWS, dan keduanya perhitungannya juga agak sedikit berbeda. Lalu BIG tadi menggunakan min sea level atau geoid, dan kita gabungkan. Jadi kita sesuaikan dulu referensinya, misalkan ke dalam min sea level. Jadi kalau Bapak Ibu semua mendownload data Batnas, ini adalah mengacu ke min sea level. Tapi kalau nanti untuk keperluan tertentu mau lebih dikaitkan dengan referensi yang lain itu bisa selama kita punya metadatanya, kita punya data passwordnya dan di model data password ini kita bisa mengacu ke manapun ya seperti itu. Terkait dengan layanan API, memang yang saat ini yang ada kita baru dengan terutama di direktorat kami ya. Kalau mungkin kan di BG banyak direktorat yang juga mengurusi atau menghandle masalah aplikasi-aplikasi ini. Yang baru jalan dengan kami adalah dengan Pusidrosal terkait dengan layanan API untuk peta laut yang menjadi background di dalam sistem informasi pulau. Tapi kalau memerlukan lebih lanjut, kami juga perlu koordinasi ke unit yang terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur geospasial. Kalau memang ingin lebih lanjut, nanti Pak Nugraha bisa komunikasi lebih lanjut ke kami ya Pak, karena untuk API juga kita harus tahu ini terkait dengan data mana yang boleh di-share, mana yang enggak, seperti itu. Sementara itu Pak Nugraha, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Berikut Pak Nugraha, semoga terjawab dari yang tadi ditanyakan. Dan silakan juga jika ingin berkomunikasi dengan Badan Informasi Geospasial untuk informasi lebih lanjutnya mengenai layanan API-nya.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita juga masih ada sisa waktu dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilakan kita buka untuk sesi kedua sambil menunggu pertanyaan yang muncul. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari saya untuk Pak Fajar dan Pak Hendi. Ini mengenai mitigasi bencana ya, karena Indonesia juga merupakan negara kepulauan dan eh, bagian pesisirnya juga rawan dengan bencana, baik itu tsunami dan banjirop. Nah, sejauh ini apa tantangan utama dan urgensi yang paling perlu dikembangkan dari teknologi untuk peringatan bencana-bencana tersebut dan bagaimana peran perkembangan teknologi atau peran AI yang sekarang terutama di Indonesia itu seperti sudah sejauh apa begitu perkembangannya ya. Pak Hedi silakan. Mungkin saya sedikit ya. Kebetulan saya juga ada riset dari tahun 2026 ini dengan dapat hibah dikti tentang tadi tentang early warning system untuk banjirop untuk perairan di Kota Pontianak. Tadi untuk di Pontianak sendiri ada beberapa ini ya, dalam arti ada tantangan ya. Pertama, eh, daerah Pontianak adalah daerah yang cukup bawah, dalam arti dia tuh ketinggiannya 1 sampai 2 meter saja dari permukaan laut. Yang kedua, banyaknya atau misalkan besarnya kanal atau sungai yang ada di Pontianak. Yang kedua, ada pengaruh dari pasang surut seperti itu. Jadi, dan satu lagi ada tiga sebetulnya. Jadi pengaruh pasang surut dari masukan air laut, kemudian ada masukan dari hulu juga, dan satu lagi ada hujan yang saat ini cukup tinggi sebetulnya. Mungkin salah satunya untuk mitigasi yang kita rencanakan untuk di awal mungkin kita bisa memetakan atau kita bisa meramal misalnya dengan curah hujan seperti ini dengan eh, keadaannya pasang atau keadaan surut kita bisa melihat oh di sini daerah itu nanti insya Allah banjir atau tidak. Ya mungkin mitigasi hanya itu dulu saat ini karena kan eh, mitigasi yang pertama kita bisa gunakan tadi di suara misalnya atau misalkan kita bisa menggunakan aplikasi di HP. Jadi kita bisa oh di sini banjir. Jadi minimal mereka pindah dulu atau misalkan apa namanya dibangun suatu misalnya di depan itu dikasih pagar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita bekerja sama juga dengan pemerintah, khususnya karena ini kan berkaitan dengan kebijakan juga. Pemerintah kota atau pemerintah provinsi kita bisa melihat atau misalkan membuat apa namanya kanal-kanal lainnya atau misalkan kita mau bisa membuat embung. Embung itu kita bisa siapkan. Jadi ada dua sistem. Misalkan daerah itu misalnya cukup tinggi debitnya, kita ada pompa yang mengalirkan itu sementara untuk parkir air sementara. Jadi itu mungkin mitigasi dari saya. Jadi pada saat air cukup besar, kita parkirkan dulu sementara. Nanti setelah sungai itu tidak saat pasang dan mungkin tidak akan saat pasang bisa keluarkan kembali airnya tersebut. Seperti itu. Baik, Itu Pak mungkin Hendi. mitigasi yang kita gunakan. Terima kasih Pak Hendi. Jadi mungkin dari Pak Fajar ada yang ingin tambahkan? Ya. Mohon maaf Mbak Anissa tadi saya agak nge-lag tadi pertanyaannya kurang terdengar jelas. Oh, baik. Mohon maaf. Pertanyaan saya mengenai mitigasi atau peringatan mitigasi seperti tsunami, banjirop sejauh ini, apa tantangan utamanya dan urgensi apa yang perlu dikembangkan dari hal yang saat ini sudah ada begitu? Ya, baik. Khususnya untuk yang tsunami ya. Jadi karena selama ini ada tim tsunami early warning system yang INATWS itu, dia kan dikelola oleh BMKG. Jadi semua data termasuk data pasut PG ini juga akan disubmit ke sistem yang ada di BMKG yang INATWS ini ada di Perpres 93 tahun 2019. Nah, eh, yang menjadi tantangan biasanya adalah terkait dengan transmit data. Kalau saat ini sebelumnya kan kita mentransmit 5 menit ya untuk memvalidasi apakah akan terjadi tsunami. Jadi ketika di suatu titik terjadi gempa, ini kan otomatis terutama di laut ya, gelombang ini kan akan naik. Nah, ini kan akan menjalar ke pantai dan di pantai nanti stasiun BG pasutnya itu akan merekod perubahan yang signifikan daripada kenaikan atau riak-riak air. Dan disitulah nanti akan mensubmit ke sistem yang ada di BMKG. Nah, selama ini kendalanya adalah ketika tsunami datang, ini bangunan pasutnya itu sudah kena air juga. Jadi kasus di Palu itu seperti itu. Ketika terjadi gempa, ternyata
ketika data ini disubmit ke BMKG, tapi ya waktunya kan itu sudah ibaratnya sangat berharga ya, detik itu juga mungkin berharga. Stasiun Pasutnya juga akhirnya kena tsunami dan tidak ada data yang terrekod, meskipun datanya masih ngerekod tapi tidak bisa submit. Ini yang ini juga sudah kami bicarakan dengan BMKG, bahkan BMKG minta kalau bisa 1 menit transmit. Ini yang tantangannya di teknologi seperti itu. Eh, yang lain seperti banjirop ya, ini kan juga tentunya masih menjadi perdebatan ya, apakah dominan itu karena kenaikan muka air laut atau justru dominannya dari land subsidence yang terjadi penurunan tanah. Jadi tanahnya turun, air lautnya naik. Ini sebenarnya yang mana? Kita juga sudah melakukan simulasi ya. Jadi dari PBB pernah minta Indonesia untuk membuat kajian dengan berbagai macam simulasi. Misalkan kenaikan airnya ini 1 meter, kira-kira dampak yang terjadi, pulau-pulau apa yang tenggelam ini apa? Ini kita sudah sampai kondisi ekstrim. Jadi memang tantangannya memang terkait data. Data pasut yang ideal kan harusnya kontinu 18,6 tahun misalkan untuk menentukan LHT atau menghitung apakah terjadi kenaikan muka air laut. Kadang-kadang juga ya ada penurunan data pasutnya, ada mungkin data pasutnya ada yang kurang bagus dan sebagainya, menjadi tantangan kita sendiri. Jadi data ini menjadi penting ya, apalagi tadi terkait dengan pengambilan keputusan yang sangat-sangat strategis. Seperti itu Mbak, tambahan dari kami. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada sisa waktu untuk pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Dan sudah ada 1 pertanyaan yang muncul juga di kolom chat dari Pak Raihan. Izin bertanya kepada Pak Fajar, saat mendownload data Batnas atau Demnas, apakah memungkinkan untuk mendapatkan informasi metadatanya, Pak? Terutama tahun akuisisi datanya, karena kami dari industri butuh informasi tersebut untuk preliminary study, apakah sudah data terbaru atau belum? Terima kasih. Ya, Oh mungkin iya, terima langsung kasih saja, silakan. Mas Rehan dari Dokter ya. Untuk data Batnas ini kan yang seperti saya sampaikan, ini kan terdiri dari berbagai macam sumber ya. Ada yang memang survei langsung, ada juga dari data-data sekunder atau data dari kementerian lembaga yang lain yang memang menyampaikan data ke BG. Di mana BG memang di dalam tim batas ini bertugas sebagai untuk melakukan integrasi dan juga untuk penyebarluasan. Ketika kita mendownload data Batnas, tentunya kalau kita langsung download seluruh Indonesia ya, kan ada kotak-kotak yang juga itu kan campur metadatanya. Jadi kalau memang spesifik misalkan daerah mana ya, misalkan akan download daerah Kalimantan Selatan, kemudian kami survei terakhir di Kalimantan Selatan, otomatis metadatanya ada di sana. Tapi kalau misalkan ternyata datanya itu juga ada sebagian memang juga metadatanya nggak lengkap, ini nanti bisa dikomunikasikan ke kami karena tidak semua metadatanya ini memang bisa dilihat oleh publik. Karena ada lagi data itu memang wali datanya atau kewenangannya ada di kementerian lembaga. Jadi ketika mereka mengasih data ke kami, datanya nggak lengkap. Karena ini referensi vertikalnya mengacu kemana juga kita belum tahu. Jadi memang menjadi tantangan. Tapi nanti untuk lebih lanjut, bisa nanti komunikasikan kami, misalkan ada spesifik daerah mana, kita bisa lihat lebih lebih jauh terkait dengan metadatanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar. Eh, Pak Rayhan, semoga tadi terjawab dari pertanyaan yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita masih ada sedikit waktu jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai apa yang pemaparan kita pada siang hari ini, atau kalau Mungkin ada yang ini Kak, yang dari Pak Suhendra, Pak, dari peluang bagi alumni oceanografi. iya, saya tidak terlihat baik. Peluang dari Pak Suhenda, apa peluang bagi alumni oceanografi proyek atau lowongan kerja eh, seperti apa? Mungkin dari Pak Hendi sebagai akademisi dipersilakan. Kebetulan juga tadi saya sebagai dosen jadi mungkin menceritakan juga ya oceanografi itu apa gitu kan. Tadi kan kita juga nanti ngebahas tentang biologi, tentang kimia, fisika. Jadi sangat-sangat luas untuk proyeksi atau buat peluang kerjanya. Yang pertama, jika kita saat ini kan saya juga beberapa kali
bergelut di bidang industri juga. Yang terakhir, kita adalah survei oceanografi untuk pemetaan lingkungan. Itu salah satu alumni oceanografi kita bisa masuk di dunia pertambangan atau dunia industri sebagai environmental atau di HSE, di Health Safety di Environmental. Jadi kita bisa tadi mempelajari tentang lingkungan. Kemudian tadi belajar lagi tentang oceanografi khususnya di akustik. Kita bisa belajar di oil and gas, bisa bekerja di oil and gas. Sebagai tadi kita bisa memetakan seismik seperti apa. Kemudian belajar lagi di oceanografi kimia, kita bisa sebagai laboran. Belajar lagi di oceanografi biologi, kita bisa sebagai surveyor, bisa sebagai penyelam mungkin, bisa sebagai surveyor di terumbu karang dan di apa namanya di mangrove. Bisa juga nih Bapak juga di BIK, bisa beberapa alumni kelautan juga kan. Tadi juga Mbak Tika juga alumni kelautan, itu dimasuk di BIK juga. Kemudian untuk misalnya jadi TNI bisa dimasuk di Pusidrus AL. Jadi kita S1 di kelautan masuk sebagai perwira karir, bisa lanjut langsung letda seperti itu. Kemudian di BRIN juga bisa, ataupun banyak sekali peluang-peluang atau oseografi atau khusus di kelautan Indonesia. Karena kita lihat kan 30% itu adalah daratan dan 60-70% adalah lautan. Jadi selagi masih ada laut di Indonesia, insya Allah peluang kerja semakin terbuka. Tapi tadi tergantung kitanya mau mencari atau tidak, mau berusaha atau tidak, seperti itu. Baik, Mungkin itu aja. baik. Terima kasih Pak Hendi. Jadi memang untuk alumni oceanografi sangat banyak peluangnya begitu ya, terutama bagi Indonesia yang juga merupakan negara maritim. Dari Pak Fajar, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sebenarnya udah cukup tadi disampaikan Pak Hendy ini. Sangat luas ya oceanografi itu, jadi bisa masuk mana-mana. Tapi nanti tergantung dari passion kita, tergantung dari apa namanya, kita memang cita-citanya kemana kan gitu. Mungkin ada yang pengen jadi dosen ya kayak Pak Hendy, dosen tapi sambil mengerjakan juga beberapa proyek, juga bisa seperti itu. Artinya sangat luas ya. Atau memang menjadi ASN juga banyak ya di Kementerian Kelautan, di BRIN gitu yang memang senang riset, ini memang di BRIN lebih pas. Mungkin senang sekolah, lanjut sampai S3, sampai profesor itu seperti itu. Atau mau yang praktis-praktis bisa di BIG gitu kan seperti itu. Atau yang swasta sekali tadi sampaikan Pak Hendy juga sangat banyak swasta yang migas yang mungkin keluar negeri sekalian ya untuk menjadi apa lebih profesional seperti itu. Itu Mbak tambahnya. Jadi memang sangat luas. Baik, terima kasih Pak Fajar. Semoga para mahasiswa yang mungkin jadi peserta webinar kita yang hari ini sedikit tercerahkan begitu ya, peluang kerja setelah lulus bisa kemana saja. Memang sangat banyak peluang dan industri yang bisa dijajaki oleh para alumni oceanografi begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin jika para peserta juga sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dan kita juga sudah eh, waktunya juga sudah mencukupi untuk sesi diskusi eh, sore hari ini. Untuk sesi diskusi mungkin resmi saya tutup. Terima kasih kepada para peserta yang telah bertanya dan kepada kedua narasumber kita juga yang telah menyampaikan jawaban-jawabannya. Semoga para peserta menambah ilmu begitu ya, menambah insight dan pengalaman dari sesi pemaparan dan sesi diskusi kita pada sore hari ini. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita ke eh, kegiatan selanjutnya, yaitu mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin pertama closing statement dari narasumber pertama kita, Pak Fajar, silakan. Iya, terima kasih sebelumnya moderator dan juga PII khususnya ya mengundang kami dari BG untuk lebih memperkenalkan kembali terkait dengan aktivitas-aktivitas khususnya di bidang oceanografi. Jadi selama perjalanan kami secara pribadi, mulai dari kegiatan survei migas hingga saat ini di BIG ya, tentunya belajar hal yang penting bahwa keputusan yang baik itu harus dimulai dari data yang baik. Jadi kita melakukan akuisisi, melakukan pemodelan, oceanografi itu menjadi basis keputusan. Jadi data ini menjadi sangat penting. Di laut tentunya data tidak datang begitu saja, tapi harus dicari, diukur, diverifikasi, dan dipahami melalui survei oceanografi.
Untuk itu saya mengajak ya rekan-rekan semuanya bahwa melihat oceanografi ini bukan hanya disiplin ilmu, tapi juga instrumen yang strategis untuk bangsa, mulai dari keselamatan pelayaran, infrastruktur, pengelolaan sumber daya laut, juga menjaga kedaulatan NKRI. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik mendalami bidang ini lebih lanjut, ya tentunya kami membuka pintu kolaborasi dan apa namanya kami terbuka dan nanti paparan kami juga bisa di-share ke para peserta. Dan apa tentunya karena laut ini sangat luas dan ini adalah pekerjaan besar yang tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Perlu sinergi dengan semua stakeholder, dengan semua disiplin ilmu. Jadi terima kasih sampai mungkin ketemu di lain kesempatan. Siapa tahu ketemu di lapangan atau mungkin di kapal survei atau kolaborasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Baik, selanjutnya kita dengarkan closing statement dari narasumber kedua kita, Pak Hendy. Silakan, Pak. Ya, terima kasih yang pertama untuk BK Teknik Kelautan ya, kemudian juga buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi untuk saat ini untuk dunia kelautan ataupun oceanografi ataupun apapun di kelautan, karena kan di kelautan tidak hanya di prodi oceanografi, tadi ada di geodesi, ada di ilmu kelautan ataupun teknik kelautan. Buat teman-teman atau adik-adik tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk belajar saat ini, pelajarin apapun. Dan jangan lupa di saat ini kan di tahun 2026 juga di IoT dan AI juga. Silakan pelajarin, silakan cari passionnya, silakan cari hobinya yang mana, dan tekunin. Insya Allah peluang kerja masih terbuka untuk dunia kelautan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendy. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar closing statement dari kedua narasumber kita sudah resmi berada di penghujung acara webinar Sitok episode ke-7 di tahun 2026 ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita yang telah memenuhi undangan dari BKTK dan menyampaikan ilmunya di siang hari ini, dan juga kepada para peserta yang masih hadir hingga saat ini. Mungkin udah sore, sudah lumayan jam-jam rawan juga begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum webinar ini resmi saya tutup, sebelumnya mari kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang masih ada di ruangan untuk menyalakan kameranya, kita persilahkan. Oke, masih kita tunggu. Silakan Bapak Ibu. Ya, sekedar informasi bagi Bapak Ibu yang sekiranya ketinggalan mengikuti webinar ini dari awal, jangan takut karena rekaman webinar nanti akan kita upload di channel YouTube Learning Center BK Teknik Kelautan PI. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton ulang dari awal, dipersilahkan sekali. Baik, masih kita tunggu. Jika sudah tidak ada lagi, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya di page kedua, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah dilakukannya kita sesi dokumentasi, maka untuk webinar Sitok BKTKPI episode 7 tahun 2026 bertemakan pemanfaatan survei oceanografi untuk keberlanjutan laut Indonesia, alhamdulillah telah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta. Bagi Bapak Ibu peserta yang melakukan pembayaran untuk e-sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu sekalian di minggu depan, di Rabu depan. Dan kepada Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, silahkan link registrasi dan absensinya sudah ada di grup chat, dan jika tidak ingin ketinggalan silahkan bergabung di grup WhatsApp webinar BKTKPI karena webinar ini merupakan webinar rutin yang diadakan oleh BKTKPI, tidak hanya mengangkat tema mengenai insinyur kelautan, tetapi juga mengenai topik-topik keinsinyoran lainnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membrowsing webinar-webinar kita sebelumnya,
silakan untuk mengunjungi channel YouTube kita karena di situ ada rekaman-rekaman webinar-webinar sebelum-sebelumnya yang mengangkat topik-topik yang sangat beragam. Dan juga silakan Bapak Ibu follow sosial media kami di @pii.learningcenter.bktk karena di situ ada informasi-informasi terbaru baik itu mengenai pelatihan, workshop atau webinar yang diadakan oleh BKTK PII dan PII, tapi juga informasi terkini mengenai sertifikasi keinsinyuran ataupun informasi keinsinyuran lainnya. Saya Anissa Mutia selaku MC dan moderator acara webinar kita siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata selama webinar berlangsung. Sampai bertemu di webinar selanjutnya di bulan Juli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu silakan untuk meninggalkan ruangan webinar. Waalaikumsalam. Pak Terima Hendy. kasih, Mbak. Ya, Terima terima kasih, Pak. kasih Pak. Terima kasih Bu. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya bakti.